Kami Warsila Indonesia, CM Departemen. Operasi kami ada di Pulau Ternate, di sebuah kepulauan di Provinsi Maluku Utara. Klien kami adalah PLN atau Perusahaan Listrik Negara. Ya, Warsila di Ternate sudah beroperasi, ini tahun keempat. Tahun keempat, ya sebenarnya tahun keempatnya itu masih berjalan 3 bulan. Sehingga ini masih namakannya itu dinamakan masih masuk tahun keempat. Sementara kita dari Warsila sebagai operasional dan maintenance-nya. Berbicara masalah gempa, jadi Pulau Ternate ini merupakan pulau yang kecil, kemudian juga memiliki gunung berapi aktif yaitu Gunung Gamalama. Kemudian intensitas gempa yang terjadi kurang lebih bisa di atas 5 kali dalam 1 tahun, dan juga magnitudonya itu cukup besar, itu di atas 5 skala Richter. Ya, kalaupun terjadi gempa besar, ya harapan kita tidak tsunami gitu aja. Selama kami operasi, kami telah mengalami beberapa kali gempa, mulai dari gempa yang biasa di bawah 5 skala Richter maupun di atas 5 skala Richter. Dan juga kami pernah mengalami gempa di atas 7 skala Richter pada waktu malam hari dan berpotensi terjadi tsunami. Di situ BMKG juga sudah memberikan instruksi atau memberikan peringatan dini bahwa akan terjadi tsunami. Dari hal tersebut, kita harus persiapkan dengan baik apabila terjadi case-case seperti itu. Di tahun 2019 akhir, kira-kira bulan Desember 2019, pernah terjadi gempa besar di Ternate, tapi ya, memang ada tsunami kecil sih sebenarnya yang dirasakan di Ternate, tapi tidak besar, paling ya tingginya 1 meter. Hanya itu yang pernah selama kita beroperasi di Ternate sudah 4 tahun, hanya sekali itu yang pernah terjadi tsunami kecil lah gitu. Di tahun sebelumnya kita sudah melaksanakan simulasi atau drill tsunami, dan kita sudah tentukan titik kumpulnya seperti apa. Tapi ternyata setelah direview dan juga kemarin kita juga mendapat sosialisasi dari BMKG bahwa di area plan kita ini adalah salah satu area di mana apabila terjadi tsunami itu merupakan area yang paling dahulu terdampak tsunami. Apabila terjadi tsunami di area kita, dari BMKG sudah menyampaikan bahwa ketinggian tsunami itu bisa sampai 12 meter, kemudian jangkauannya itu bisa di atas 250 meter dari bibir pantai. Dari informasi tersebut, akhirnya kita mencoba untuk merubah emergency response plan kita. Yang tadinya kita itu titik evakuasinya adalah mengarah ke Bukit Sultan Babulah, akhirnya kita ganti ke Bukit Seberang Plan dengan kita mempertimbangkan data-data yang diberikan dari BMKG, diantaranya adalah ketinggian tsunami, kemudian jangkauan air tsunami apabila datang, dan juga waktu tempuh yang harus kita capai. Waktu tempuh yang harus kita capai adalah maksimal 5 menit, sedangkan di emergency response plan kita di tahun sebelumnya itu bisa sampai di atas 10 menit, bisa 12-15 menit baru kita nyampe ke titik kumpul. Kita pasang sebuah alarm gempa di situ yang kita sebagai acuan kita. Kalau alarm tersebut bunyi, maka kita sudah persiapan untuk melakukan evakuasi. Kita memasang beberapa alarm gempa itu ada di beberapa titik. Jadi apabila alarm tersebut berbunyi, kita sudah mempersiapkan diri untuk melakukan evakuasi. Pak Beni, monitor Pak Beni. Yo, silakan masuk bro. Pak, gempa barusan menimbulkan alarm di house nih Pak. Kemungkinan gempanya besar dan kita khawatir berpotensi tsunami Pak. Oke bro, di admin juga, di gedung-gedungnya juga punya alarm sama itu untuk alarm gempa ini. Coba dikasih tahu semua untuk bisa keluar bangunan ya, untuk bisa evakuasi ke titik tempat evakuasi. Pak Almen, monitor Pak Almen. Lanjut Pak Beni. Pak, ini informasi Pak dari dalam sini terjadi gempa cukup besar, ada potensi tsunami, informasi daripada operator Pak. Oke Pak, segera lakukan evakuasi Pak. Jangan lupa Pak, informasi PLN kita sadar Pak. Baik, ya untuk shift supervisor lakukan pastikan pakai pelampung
Security juga di kopi. Yang bedanya dari tahun lalu itu pertama waktu. Ya, waktunya itu berdasarkan informasi dari BMKG. Masa kalau terjadi tsunami, khususnya di daerah pembangkit kita sini, yaitu di Kelurahan Kastela, itu waktu tsunami-nya itu datangnya itu mulai dari gempa itu sampai tsunami itu, informasi dari BMKG itu 5 menit. Nah, ternyata waktu kita lakukan drill yang tahun lalu sebelumnya itu kita sampai 12 menit, sehingga drill yang tahun lalu itu kita harus review lagi. Nah, sekarang untuk drill tahun ini yang barusan kita lakukan itu mulai dari gempa sampai kita ke tempat evakuasi itu hanya 4,5 menit. Jadi kita anggap yang drill ini yang cocok untuk penerapan drill kita. Yang kedua, masalah tempat evakuasi. Dulu evakuasinya memang jauh dari plan kita, sehingga memang mencapai waktu ke tempat evakuasi itu sampai 12 menit. Harapannya di sini adalah ketika kita selesai melaksanakan drill, semua karyawan di sini bisa tahu, bisa mempraktekkan, kemudian mereka tahu apa yang harus mereka lakukan ketika terjadi gempa yang disertai dengan potensi tsunami. Karena kalau kita mengandalkan informasi dari BMKG, informasi tersebut akan nyampainya itu telat ke kita. Biasanya BMKG itu menyampaikan melalui pesan singkat SMS ataupun menggunakan aplikasi, dan aplikasi tersebut akan memberikan notif ke kita rata-rata itu di antara 5-10 menit, sedangkan kita hanya memiliki waktu untuk evakuasi itu hanya 5 menit. Harapannya ya untuk semua karyawan ya yang ada di sini, bahwa dengan adanya drill ini kita mengerti semua kalau terjadi sesuatu di plan kita ini seperti tsunami, ya kita sudah tahu apa yang kita harus lakukan. Itu kita sudah tahu, kita sudah harus cepat-cepat pergi ke titik kumpul kita, ke tempat evakuasi kita, sehingga dengan seringnya kita melakukan drill ini, pada saat memang terjadi sesuatu di sini kita sudah lancar. Ini juga menjadikan evaluasi untuk tim HSE dalam menyusun emergency response plan. Di antaranya adalah informasi-informasi yang diberikan oleh Basarnas, oleh BMKG itu sangat membantu sekali, karena kami menjadi tahu potensi sebesar apakah potensi yang akan terjadi apabila terjadi tsunami di area plan kita.